sekarang kita akan melanjutkan membuat jadwal shift. Caranya adalah kita masuk ke spreadsheet kita. Kita buat satu sheet baru, namanya adalah tabel shift. Tabel shift. Tabel ini akan berisi, di sini ada kode, ada ID. Terus kemudian di sini ada nama shift. Oke, nama shift. Kemudian di sini ada jam masuk dan juga jam pulang. Oke. Nah, oke, kita ke format dulu. Oke, setelah itu kita isi ya. Kita isi dengan data, misalnya nama shift adalah shift pagi. Nah, kemudian jam masuknya adalah jam 8. Jam pulangnya adalah jam 16. Oke, terus kemudian ada juga shift siang. Shift siang. Shift siang ini dari jam 14 sampai jam 20 ya. 20 misalnya. Oke, terus yang ketiga adalah shift malam. Shift malam ini mulai dari jam 22 sampai jam 6 pagi. Oke, seperti ini. Oke, sudah ya. Kalau sudah tabel shift sudah dibuat, maka dari tabel shift ini kita akan membuat satu tabel lagi, yaitu adalah tabel jadwal. Tabel jadwal. Nah, tabel jadwal ini fungsinya adalah untuk menentukan karyawan tadi masuk atau ditentukan dia absensi atau masuk ke shift mana gitu ya. Jadi di sini ada ID sebagai key-nya. Terus kemudian untuk karyawan kita ambil yang user email saja. User email, terus kemudian ada shift ID. Seperti itu. Terus kita format dulu. Kita format dulu. Oke, seperti ini. Nah, terus kemudian kita akan membuat atau memasukkan dua tabel ini, dua sheet ini ke dalam F-sheet-nya. Caranya kita tinggal klik tanda add yang ada di sebelah kanan data. Oke, kita koneksikan lagi ke tabel user. Ke tabel user, oke. Nah, di sini ada dua tabel, yaitu tabel jadwal dan tabel shift. Kita masukkan dua-duanya. Oke, langkah selanjutnya kita akan cek di kedua tabel tadi, yaitu tabel shift. Kita cek tipenya, apakah sudah sesuai. Di jam masuk times ke nama shift sudah. Oke, di labelnya kita pindahkan ke nama shift. Terus untuk yang tabel yang kedua adalah tabel jadwal. Di tabel jadwal ini user emailnya. Nah, di user emailnya kita ambil ini dari kita ref. Oke, untuk user emailnya ini kita ref ya. Kita ref ke bagian, kita pindah dulu ref. Oke, ref. Nah, terus ke bagian tabel user. Oke, setelah itu shift ID-nya. Nah, shift ID-nya ini kita ambil juga dari ref ya. Ref ke dalam tabel shift. Oke, kita pastikan untuk yang tabel user tadi key-nya adalah email. Oke, sudah benar. Kalau sudah, coba kita save dulu. Oke, setelah itu kita akan coba dulu untuk jadwal shift apakah sudah masuk. Oke, belum ya untuk jadwal shift. Nah, berarti kita belum membuat view-nya untuk yang jadwal shift. Oke, kita akan buat view di jadwal shift. Kemudian kita kasih nama view-nya dengan jadwal shift. Oke, kemudian diambil dari tabel jadwal. Oke, terus kemudian kita tabel saja. Oke, kita coba ya, kita input jadwal. Nah, di user ini kita pilih yang ini ya, kita pilih yang oke, kemudian untuk shift ID-nya, nah shift pagi atau siang dan seterusnya. Oke, kalau sudah kita shift klik simpan. Oke, kemudian kita coba di bagian ini, nah ini sudah ada ya.
sudah ada datanya tersimpan. Oke, kita save dulu ya. Oke, jika sudah, kita akan masuk ke bagian pembuatan atau penyesuaian dari tabel jadwal tadi ya, atau tabel absensinya tadi. Kita klik di bagian menu, terus kemudian di tabel absensi. Nah, di tabel absensi ini kan tadi untuk jam masuk, ini harus disesuaikan dengan ID si karyawan tadi. Jadi, contohnya tadi saya karyawan adalah M ini. Oke, saya lihat dulu, saya cek dulu apakah user M saya udah masuk ke bagian user, bagian tabel user. Oke, saya ubah dulu ya untuk yang ini ya. Saya ganti email saya yang aktif ini. Oke, saya ganti nama dengan Oke, ini di bagian tabel absensi ini ada jam masuk. Nah, jam masuk ini harus diisi dari jam masuk yang ada di shift. Jadi penjelasannya seperti ini. Jadi di dalam tabel shift tadi, di sini kan ada jam masuk. Jam masuk kalau pagi jam masuknya adalah ini, siang ini, malam ini. Nah, terus kemudian di tabel jadwal tadi oke, sini saya rubah dulu. Tadi namanya ini saya rubah ya. Oke, saya sudah berubah ini. Dia ada shift ID-nya adalah shift 1. Shift 1 ini adalah shift pagi, gitu ya. Oke, ini terus pagi ya, pagi. Oke. Terus kemudian nanti di dalam tabel absensi ini untuk jam masuk ini harus diisi dengan jam masuk per shift tadi, sesuai dengan jadwal shift tadi. Oke. Jadi pertama di bagian tabel absensi di kolom jam masuk ini saya harus isi dengan jam masuk di shift. Nah, saya akan mengambil sekarang ini ada di shift mana si user yang sedang aktif ini. Oke, pertama saya buat sebuah virtual kolom. Saya kasih nama shift hari ini. Oke, kemudian di shift hari ini saya akan lookup tentunya. Saya akan mengambil data dari user email. Saya ambil dari tabel shift. Oke, terus kemudian di sini ada user email. Kemudian saya ambil shift hari ini. Bukan, misalnya dari tabel shift sebentar, tabel shift. Oh, bukan tabel shift, tabel jadwal. Oke, tabel jadwal. Saya punya tabel jadwal. Oke, di tabel jadwal ini ada user email. Nah, terus kemudian di sini ada shift ID. Oke. Setelah saya mendapat shift ID itu di dalam tabel di virtual column shift hari ini, saya dan dulu. Nah, kemudian saya tambahkan sebuah virtual column lagi untuk mengambil ID shift-nya ya, untuk mengambil shift-nya tadi, untuk mengambil jam masuk gitu. Oke, saya udah ketahui bahwa ini adalah shift tadi ya, shift hari ini misalnya shift pagi atau shift sore gitu ya. Nah, terus kemudian saya di dalam jam masuk ini saya ambil ya, saya look up untuk yang shift hari ini. Terus kemudian saya ambil dari tabel shift. Di sini ada ID shift. Oke, ada shift. Dan di sini ada jam masuk. Oke, jam masuk. Oke, dengan seperti ini maka jam masuk ini akan fleksibel mengikuti sesuai dengan jadwal shift yang ada. Oke, kemudian saya save. Nah, setelah kita masuk ke bagian jam masuk tadi, maka langkah selanjutnya adalah kita akan mengecek apakah dia terlambat atau tidak. Nah, formula itu sebenarnya sudah ada di video yang pertama gitu ya. Yang pertama yaitu mengenai status. Di sini ada status. Jika status kita lihat dulu di bagian status, oke, jam masuk lebih absensi masuk lebih dari jam masuk maka terlambat. Oke, sudah benar. Oke, kalau sudah, oke, di sini ada jarak kemarin ya, ada jarak. Nah, ini di kemarin sudah ada di bagian jaraknya ini di data validity. Nah, ini 500 meter. Oke, setelah itu kita coba melakukan absensi ya, melakukan absensi.
Oke, kita melakukan absensi. Di sini sudah disetting dia si pagi ya. Jadi dia masuknya jam 8. Oke, harusnya nanti statusnya dia adalah terlambat. Oke, seperti ini. Kemudian kita coba save ya. Ini di sini pasti ada error karena jaraknya ini pasti lebih dari ini. Jadi jaraknya ini coba kita validasinya ini kita hilangkan saja ya. Kita hilangkan saja. Jadi valid if-nya ini kita hilangkan aja. Nah, misalnya nih yang ini aja ya. Lebih dari 5 gitu ya, biar validasi ini ya tidak berpengaruh. Oke, kemudian saya simpan. Oke, setelah simpan kita akan lihat di tabel absensinya apakah statusnya sudah benar di bagian tabel absensi. Oke, di sini ya, Madinah tadi jam masuknya karena si pagi maka dia otomatis jam masuknya adalah jam 8. Karena absensinya jam 7, jam 17 maka dia terlambat. Nah, kita akan coba ini kita hapus ya, karena hanya bisa absen 1 hari 1 kali, jadi datanya kita hapus. Kita hapus baris dulu. Nah, kemudian di bagian shift-nya kita rubah ya. Kita di menu shift, di jadwal shift. Nah, kita rubah ya. Untuk yang Madinah ini, kita pindahkan dia menjadi shift malam. Oke, karena shift malam dia harusnya jam 10, maka kita akan coba absensi. Oke, kita akan absensi, kita akan shift. Kita akan save. Oke, sudah kita simpan, kita coba ya. Oke, di sini nggak error soal jaraknya, kita simpan. Terus kita lihat di tabel absensi. Nah, oke, dia shift malam, maka di jam masuknya adalah jam sekian. Dan dia tepat waktu, karena harusnya masuk di jam 22, dia masuk jam 17. Oke, itu untuk yang bagian tabel shift dan juga jadwal shift ya, sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan membuat menu yang kedua ini, yaitu rekap absensi. Rekap absensi nanti gunanya adalah untuk melihat absensi berdasarkan kategori nama karyawan dan juga periode absensi.